Bapak, terima kasih malam ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan terus Tuhan. Sebelum kami mau beristirahat, kami mau dengar pesan-Mu supaya setiap firman yang kami renungkan, di mana kami memperoleh kekuatan yang baru. Setiap kali kami berjalan, kami sadar kami tidak berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya. Kita percaya bahwa setiap kehidupan kita hari-hari ini kita perlu firman, kita perlu banyak berdoa ya. Kita percaya tidak ada orang yang hari ini bisa melewati kehidupan ini tanpa Tuhan. Saya tuh dengar orang konseling hari-hari ini juga miris ya. Banyak orang yang kena petirnya tidak main-main. Udah kena masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah anak ya, masalah pekerjaan. Ibu tadi sampai ngomong, Bu, gimana bisa kuat, Bu? Semua aspek kehidupan sudah mulai digoncang ya. Tapi kita percaya bahwa malam ini kita mau dengar firman, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Banyak orang stres karena mereka tidak tahu kalau Tuhan itu bisa buka jalan. Kita menghadapi keadaan yang sulit ya. Mungkin hari ini saudara menghadapi keadaan sepertinya saudara di depan itu laut. Pikiran kita apa kalau depan laut? Mati, kita tidak bisa berenang, sementara kita harus menjalani laut di depan. Tapi buat Tuhan, percayalah, kita harus tahu malam ini Tuhan itu pasti buka jalan ya. Lagunya ada kan? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tidak ada yang namanya Tuhan itu menutup jalan, tidak ada. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan tidak mungkin menutup jalan. Itu aja yang perlu kita pikirkan ya. Siapapun yang malam ini lagi ngalami keadaan yang sulit, tidak ada jalan keluar, mulai malam ini kita belajar tenang, percaya, bernyanyi. Jangan sampai saudara memikirkan kalau tidak ada jalan berarti ya sudah hidupku berakhir. Siapa yang tidak ada jalan keluar malam ini, saudara sudah benar-benar keadaan yang membuat saudara panik. Saudara perlu menyanyikan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Nyanyikan itu. Karena ketika kita bernyanyi, kita itu sedang menarik kuasa Tuhan untuk membelah laut. Tuhan cuman berpesan malam ini, pasti engkau dapat menjalani jalan di laut. Tidak tahu Tuhan bagaimana caranya membelah laut, itu urusannya Tuhan. Itu kepintaran, kehebatan, mujizat Tuhan. Yang penting malam ini kita harus tahu dulu bahwa Tuhan pasti buka jalan. Kalau kita tahu Tuhan pasti buka jalan, maka kita tidak perlu panik di tengah tidak ada jalan keluar. Saudara tidak bisa buka jalan, Tuhan tidak menuntut saudara untuk membelah laut. Tuhan tidak menuntut kepintaranmu untuk menyeberangi laut. Tuhan tidak menuntut hikmatmu untuk bisa mengeringkan air di laut dalam sekejap. Tapi malam ini Tuhan butuhkan iman percaya. Apakah engkau yakin bahwa aku pasti buka jalan? Ya, saudara jangan suka bersungut-sungut seperti bangsa Israel di Bilangan 21 ayat 4-5 ya.
bangsa Israel itu tidak lagi dapat menahan hatinya di tengah jalan. Bilangan 21 ayat 4-5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Pastikan malam ini kita jangan melawan Allah dan Musa, ya. Sepertinya hari ini engkau melawan Allah itu gimana? Waktu kita bersungut-sungut, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ternyata orang yang bersungut-sungut itu melawan Allah. Makanya hari ini sudahlah. Kalaupun tidak ada jalan keluar, saudara lagi kepepet, saudara lagi terdesak, saudara lagi ngalami keadaan yang tersulit, pastikan kita jangan melawan Allah dengan perkataan kita. Kita jangan berpikir negatif, berkata yang negatif tentang Allah. Alangkah jauh lebih baik katakan malam ini, aku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita lihat di Mazmur 32 ayat 6 ya. Jadi malam ini kita tahu ya bahwa Tuhan pasti buka jalan, tidak akan menutup jalan. Tuhan kalau buka jalan, dia tidak perlu bukti baik, dia tidak perlu kehebatanmu, dia tidak perlu sumbangan ide, dia tidak perlu engkau hebat dulu bisa menyeberangi laut, tidak perlu lagi hutang-hutang online. Tapi kalau kita hari ini percaya saja Tuhan pasti buka jalan, maka percayalah kalau saudara dan saya percaya pasti ada jalan. Selama kita berkata yang negatif, maka tidak akan melihat jalannya Tuhan. Tapi waktu kita berkata, Tuhan, engkau pasti buka jalan. Malam ini juga Tuhan berkata, ada jalan hari ini yang aku sudah siapkan, yaitu jalan untuk engkau bisa menyeberangi setiap tantangan yang besar sekalipun, hutang yang besar, masalah rumah tangga yang besar, masalah anak-anak yang besar, engkau pasti bisa melewatinya bersama dengan aku. Amin. Nah, kita lihat di Mazmur 32 ayat 6-7. Mazmur 32 ayat 6-7. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh, ya, kita orang saleh ya, berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Hari-hari ini tidak ada jalan lain. Kalau kita kepingin bertemu dengan Tuhan, kita hari ini sebagai orang saleh, kita hanya bisa berdoa. Makanya kenapa berulang kali saya katakan doa itu adalah cara yang paling tertepat, paling murah, tidak perlu biaya. Saudara kalau mau berdoa di Gunung Kawi masih perlu biaya. Saudara mau berdoa di Thailand masih perlu biaya tiket pesawat, bensin dan sebagainya. Tapi berdoa kepada Tuhan yang dahsyat tidak perlu biaya. Saat ini juga waktu saudara mengalami keadaan yang terdesak, maka langkah yang tertepat dan terjitu itu adalah berdoa. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Hari-hari ini dunia sedang mengalami banjir besar terjadi. Ada banyak banjir ke air mata, ada banyak banjir penderitaan, ada banyak banjir resesi besar-besaran, krisis besar-besaran. Tapi ketika kita sebagai orang benar, ketika kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang seperti khotbah saya, maha besar, maha kuasa, maha baik, maka dia pasti membuka jalan. Sehingga ketika dunia ini dilanda banjir penderitaan, banjir resesi, banjir besar, apapun itu tidak akan melanda orang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ke-7, engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Siapa yang lagi nyesek,
kita bersyukur dunia ndak punya tempat persembunyian. Saudara ndak perlu lari. Ada banyak orang berpikir, Bu, saya mau lari ke Amerika karena di Amerika dapat dolar, pekerjaan lebih mudah. Siapa yang bilang? Ya, saya dengar ada seorang teman yang sudah lama tinggal di Amerika. Dia sudah sekolah, dari sekolah dia sudah lulus, dia pulang ke Indonesia kembali satu keluarganya. Kenapa? Karena dia lihat negara yang dia tinggali itu tidak pernah mengalami keadaan krisis seperti ini. Bahkan ya sekolah di publik itu jatah makannya itu biasanya mungkin 3 kali, sekarang jadi 2 kali. Saudara lihat ya, keadaan itu benar-benar membuat banyak orang juga pulang ke Indonesia. Siapa yang bilang? Hari ini seluruh dunia lagi ngalami banjir besar. Hari ini saudara mau berlari kemanapun, kita semua tidak ada yang menjamin. Tapi walaupun saudara tetap tinggal di mana saudara lahir, di kota di mana saudara tinggal, kita tetap aman. Kenapa? Karena Tuhan adalah persembunyian bagi saudara dan saya terhadap kesesakan. Tuhan tetap menjagai saudara. Yang ketiga, lihat ya, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Saudara, kalau baca ayat ini, malam ini kita merenungkan ayat ini, saudara percaya kalau Tuhan itu sebagai perisai yang mengelilingi saudara, tugas Tuhan itu meluputkan saudara dan bersorak. Kalau keluputannya terjadi, hasilnya itu pasti sorak-sorai. Walaupun sekarang bercucuran air mata, tapi nanti kalau Tuhan itu mengelilingi saudara, pasti diluputkan. Lihat hasil yang bersorak. Hebat ya. Makanya jadi anak Tuhan, semakin kita ngerti firman, semakin tidak takut. 3 hal malam ini sebelum tidur. Kenapa kita perlu tahu bahwa Tuhan pasti buka jalan? Yang pertama, karena Tuhan pasti meluputkan kita dari banjir besar. Doa aja. Yang kedua, Tuhan itu persembunyian dan penjaga pada waktu kesesakan. Jadi kita perlu selain yang pertama berdoa, kita berlari. Karena waktu kita berlari, tidak cari pertolongan di mana-mana, berlari aja kepada Tuhan, maka kita pasti disembunyikan, dijagai pada waktu kesesakan. Tidak usah tabrak-tabrak hutang online. Langkah berdoa yang kedua, berlari kepada Tuhan karena Dia tempat persembunyian pada waktu kesesakan. Dia persembunyian, penjaga pada waktu kita mengalami kesesakan. Banjir besar luput, kesesakan juga hari ini dijagai Tuhan dari segala hal yang buruk, disembunyikan pada waktu kita mengalami kesesakan. Yang ketiga, selain Tuhan persembunyian, Tuhan meluputkan, Tuhan persembunyian. Yang ketiga, Tuhan mengelilingi kita dengan pagar anugerahnya untuk diluputkan dan bersorak. Kira-kira hari ini ada tidak pagar yang Tuhan berikan buat sekeliling kita? Jelas. Ayub sekalipun pagar kasih karunia-Nya diambil, kira-kira pagarnya Tuhan tetap menjagai Ayub? Jelas. Sampai Tuhan berbicara sama yang namanya iblis ya, semua seluruh miliknya ada di dalam kuasamu, tapi tetap kehidupan Ayub Tuhan tetap pegang kendali. Artinya di tengah pagar kasih karunia yang diambil, tetap ada pagar anugerah buat orang benar, sehingga kita tetap bisa kuat menanggung segala perkara. Kita diluputkan dari hal-hal yang menakutkan saudara dan saya. Mungkin hari ini, malam ini, iblis mengintimidasi hidupmu dengan kata-kata bangkrut, krut, masa depan yang suram, kasihan deh lu, rumah tangga lu nggak mungkin dipulihkan, keuanganmu nggak mungkin dipulihkan, dari mana modal, dan banyak hal yang diintimidasikan. Tapi kita mau malam ini bangkit. Saudara tahu hari-hari ini peperangan itu sedang terjadi. Ini sedang perang, tapi perangnya di alam roh itu antara iblis melempar fakta dan kita harus melempar iman percaya kita.
ada tertulis apa yang ada di firman Tuhan. Malam ini kalau iblis lagi mengintimidasi hidupmu sampai engkau ketakutan malam ini, pastikan Tuhan pasti buka jalan saat tiada jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan meluputkan saudara dan saya pada waktu banjir besar, waktu kita berdoa. Yang kedua, Tuhan adalah persembunyian dan penjaga, ya, pada waktu kesesakan. Makanya setelah berdoa berlari aja kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mengelilingi kita dengan pagar anugerahnya untuk diluputkan dan bersorak. Berlindung aja, ya. Berdoa, berlari, berlindung. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Makanya tidak perlu panik. Saudara cukup ada di rumah hari ini yang lagi join online ini, ya. Saudara bisa lakukan nanti sebelum tidur, saudara berdoa aja. Tuhan, aku bersyukur atas apapun, aku hanya bisa berlari dan berlindung kepada Engkau. Karena pagar anugerah-Mu itu meluputkan aku untuk bersorak. Dan Tuhan juga akan meluputkan kita dari banjir besar yang sedang melanda dunia ini. Dan Tuhan adalah persembunyian dan penjaga pada waktu kesesakan, ya. 3 hal yang saya akan bahas. Setelah itu kita selesai, saudara bisa beristirahat, ya, karena besok saya nggak punya waktu untuk live, ya, karena besok saya ada acara juga. Dan besok lusa saya harus pelayanan ke Sulawesi, ya, jadi nggak mungkin khotbah Sabtu, Minggu 2 kali baru saya pulang. Makanya malam ini yuk, ini membuat bekal. Siapa yang lagi panik, siapa yang lagi ngalami keadaan tidak punya jalan, pastikan iblis bilang tidak ada jalan. Tapi malam ini Tuhan mau berkata, ketika engkau tahu siapa aku, engkau tidak perlu panik, ya. Katakan, aku tahu Tuhan pasti buka jalan, ya. Ku tahu. Jadi kita perlu tahu karena kita sudah belajar bahwa Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha baik itu ada di pihak saudara malam ini. Maka kita hari ini jangan pernah ditakut-takuti iblis dengan jalan yang tertutup, dengan tembok yang tebal. Kita tahu bahwa Tuhan pasti buka jalan. Katakan mulai malam ini, aku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saat engkau menghadapi realita yang benar-benar kacau balau, aku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terus ucapkan dari hari ke hari, maka kita tahu bahwa Dia sedang bergerak membuka jalan. Tuhan hari ini pasti akan meluputkan. Yang pertama, yuk kita belajar bagaimana Tuhan meluputkan kita dari banjir besar, ya. Makanya kalau kita berdoa, kita diluputkan. Kita lihat, ya, Mazmur 40 ayat 18. Tidak lama kok, saudara. Mazmur 40 ayat 18. Aku ini sengsara dan miskin. Lihat, ya. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Saudara bisa praktek malam ini. Kalau iblis mengintimidasi, saudara katakan, Tuhan meluputkan aku dari banjir besar. Kenapa? Yang pertama, saudara pasti diluputkan karena malam ini juga Tuhan itu memperhatikan kesengsaraan dan kemiskinan saudara. Orang tidak punya jalan itu pasti sengsara, pasti miskin. Orang miskin itu tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Orang sengsara itu sudah benar-benar terpuruk. Mungkin kita malam ini sudah sengsara, miskin lagi, Bu Eli. Tidak enak ya, Bu Eli. Sudah sengsara, kalau kaya masih oke, punya uang. Tapi ini sudah sengsara, miskin lagi, sudah tidak tahu berbuat apa lagi. It's okay. Firman jelas berkata, Tuhan memperhatikan kesengsaraan dan kemiskinan. Yang kedua, setelah Dia perhatikan, Tuhan menolong kita yang lagi sengsara dan miskin. Yang ketiga, Tuhan meluputkan apa, saudara? Meluputkan kita hari ini tidak akan pernah berlambat, tapi tepat waktu. Janganlah berlambat, berarti Tuhan itu meluputkan saudara dan saya tepat pada waktunya.
Jadi ndak usah takut, Tuhan kok belum luput-luput, Tuhan kok belum luput-luput dari jerat pelakor, jerat utang Tuhan, jerat PHK, jerat anak-anak yang berontak. Percayalah, semua sedang dalam perjalanan pertolongannya, karena dia memperhatikan kesengsaraan, kemiskinan. Malam ini tangkep ya, Tuhan Engkau memperhatikan hambamu yang lagi sengsara, miskin, tidak punya uang, dihina orang, ditinggali selingkuh, anak-anak berontak, hambamu divonis penyakit yang parah. Tuhan Engkau memperhatikan penderitaan, kesengsaraan dan kemiskinan hambamu, dan aku percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti meluputkan tepat waktu. Mulai praktek saudara ya, mulai praktek. Jadi malam ini tidak ada orang yang takut-takut lagi. Semua firman ini buat peperangan saudara, karena begitu saudara menang di alam roh, realita itu pasti menang. Ada banyak peperangan yang tidak melihat terobosan apa-apa, karena ketika iblis mengintimidasi saudara, hidupmu hancur, hidupmu bangkrut, saudara bukan menolak dengan iman, justru saudara tangkap dan saudara mulai merenungi masalah. Hati-hati, kalau saudara dilempar fakta dan saudara tangkap, saudara tidak melawan dengan iman, maka saudara tidak akan lihat yang namanya jalan itu akan terbuka. Tapi percayalah, kalau malam ini kita sudah belajar tip bagaimana Tuhan meluputkan, saudara mulai berkata, Tuhan aku percaya Engkau meluputkan aku dari banjir besar, hari ini tidak akan pernah melanda aku, karena Engkau lagi memperhatikan kesengsaraan, kemiskinanku, dan Tuhan menolong aku, bahkan meluputkan aku secara tepat waktu. Orang ditolong diluputkan itu enak loh. Ditolong diluputkan, sudah ditolong diluputkan dari hal-hal yang buruk. Tuhan tidak mungkin hanya sekedar menolong, tapi setelah menolong dia akan meluputkan saudara. Percayalah, tepat pada waktunya. Apa yang ditakutkan tidak akan terjadi. Apa yang saudara khawatirkan tidak akan menimpa saudara. Kenapa? Karena yang menolong dan meluputkan saudara itu adalah Tuhan yang baik, maha besar, maha kuasa, maha baik. Jadi tenang ya, yang pertama. Yang kedua, Tuhan persembunyian dan penjaga pada waktu kesesakan. Bagaimana hari ini, malam ini, sekalipun saudara sengsara, miskin, dia tetap posisinya sebagai Tuhan yang selalu menjagai saudara 24 jam. Kita buka Mazmur 17 ayat 8 terlebih dahulu. Kita baca ya, Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Kenapa kita pasti disembunyikan dan dijagai pada waktu kesesakan? Karena kita ini biji mata Tuhan. Makanya kita dipelihara, disembunyikan dalam naungan sayap. Lihat ayat 13. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Ayat 14, luputkanlah aku ya Tuhan, diulang 2 kali, dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Kita percaya kalau Tuhan persembunyian dan penjaga dalam waktu kesesakan. Kenapa? Karena Tuhan menyembunyikan kita dalam naungan sayapnya. Malam ini katakan, aku biji mata Allah. Tuhan menyembunyikan aku dalam naungan sayap, kepaknya Tuhan. Kita ini ada di kepaknya Tuhan, makanya aman. Kalau namanya burung Raja Wali, ya burung apapun mengepakkan sayapnya melindungi anak-anaknya dari badai. Kita percaya kita juga aman dalam naungan sayap Tuhan, disembunyikan. Saudara tidak usah takut. Musuhmu besar, kita tetap aman, karena yang menyembunyikan adalah di bawah kepak sayapnya Tuhan ya. Yang kedua, percayalah, hari ini kelihatannya Tuhan tidur, suatu kali bukan tidur terus. Tuhan pasti bangun, hadapi musuh kita yang lagi dijajah, yang lagi direkakan, yang jahat, yang lagi disakiti. Tidak usah panik, tidak usah sakit hati malam ini. Mulai lepaskan pengampunan. Sekalipun terlihat musuhmu terlihat gemuk, segar,
menari-nari di atas penderitaan dan air matamu, tapi senyatanya Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tidak pernah tidur selamanya. Makanya orang Jawa berkata, Gusti ora sare, ya, apa sare apa sere, sere kan bumbu masak ya saudara, sare ya. Jadi percayalah, Tuhan itu tidak tidur terus, dia cuman sesaat, suatu kali dia bangun dan dia yang hadapi musuh-musuh saudara. Kalau dia bangun dan hadapi musuhmu, kekuatan musuhmu mau orang hebat, orang yang kuat, orang yang apapun, saudara tidak pernah kalah. Yang ketiga, kalau Tuhan jadi persembunyian dan penjaga kita, maka Tuhan meluputkan kita dari pedang dan tangannya. Amin saudara. Hari ini pastikan Tuhan itu menjaga kita dengan pedang dan tangannya. Biarin musuh mau lempar kita fakta, musuh mau lempar kita rekaan yang jahat, musuh mau lempar fitnah, musuh mau mencoreng nama baikmu, musuh mau mengkhianati engkau. Tapi kita ini disertai siapa? Firman Tuhan berkata, kita diluputkan dengan pedang dan tangannya. Jadi tidak ada orang takut ya. Kalau kita hari ini berlari dia tempat persembunyian, maka kita disembunyikan dalam naungan sayapnya. Tuhan bangun hadapi musuh, dan Tuhan pasti lagi meluputkan kita dengan tangan dan pedangnya. Kira-kira saudara aman? Oh jelas ya. Saudara tidak perlu takut hari ini menghadapi setiap tantangan demi tantangan. Saya ketemu seorang yang berkata gini, Bu, saya ini hari ini ngalami terobosan yang luar biasa. Ibu tahu penderitaan saya itu ndak main-main, Bu. Mulai penderitaan yang namanya miskin, lewat keadaan yang miskin sampai dihina orang, sampai ndak punya rumah. Mulai hari ini saya diberkati Tuhan, bisa punya rumah, bisa punya perusahaan. Itu kasih karunia. Ibu mau tanya apa lagi? Saya juga ngalami sakit penyakit, Bu, parah juga. Hari ini Tuhan sudah bebaskan saya dari penyakit tahun-tahun lalu saya yang parah. Ibu mau tanya apa lagi? Dengan suami? Iya, suami saya ya selingkuh, Bu, di tahun-tahun yang lalu. Selingkuh sampai lupa anak istri. Tuhan juga bekerja hari ini mengubah sehingga suami dan saya sudah pelayanan. Ibu mau tanya apa lagi, Bu? Penderitaan yang tidak pernah saya lewati. Difitnah orang, ya sudah, Bu, Eli sampai hidup menderita. Saya ini sudah jalani. Makanya hari ini saya itu cinta sama Tuhan, karena saya tidak pernah berjalan sendiri. Saya ngalami kasih perlindungan Tuhan yang luar biasa. Itu jelas. Kenapa? Karena Tuhan memang berkata, aku ini persembunyian dan penjagamu pada waktu kesesakan. Jadi enak ya disembunyikan dalam naungan sayapnya. Saudara disembunyikan untuk diluputkan dengan tangan dan pedangnya. Saudara, waktu saudara disembunyikan, siapa yang menghadapi musuh? Ya Tuhan akan bangun dan hadapi musuh kita. Itu sebabnya malam ini tidak ada orang yang takut. Saudara tetap aman kok. Saudara di tengah hutang besarmu, saudara tetap ada di dalam persembunyian naungan kepak sayapnya. Sehingga dia suatu kali dia akan bangun menolong saudara, meluputkan saudara dengan pedang dan tangannya. Pastikan hari ini, malam ini, pedang dan tangan Tuhan itu terus bekerja. Hari ini ada tantangan apapun, pedang dan tangan Tuhan itu sudah lebih dari cukup menjagai hidup orang benar. Itu sebabnya ibu ini hari ini bisa bersaksi, ibu ini bisa menceritakan kebesaran Tuhan. Dia bilang, saya tidak pernah dapati Tuhan itu sekali-kali meninggalkan, membiarkan saya. Sekalipun saya dihadapkan dengan tantangan yang begitu berat. Ternyata saudara tahu kata kunci hari ini, jangan minder, jangan marah. Ya, tadi saya dikasih pertanyaan sama seseorang.
doakan saya ya Bu Eli supaya saya hidup bahagia. Terus habis gitu minta yang baik-baik. Terus saya bilang gini, kamu tahu arti bahagianya orang benar itu apa? Nggak tahu. Bahagianya ya saya punya uang, punya rumah, punya anak yang baik, punya pasangan yang baik. Salah. Lah Alkitab kan berkata, kalau kamu minta saya doakan, mau hidup bahagia. Apa Alkitab katakan? Berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau saya doakan kamu bahagia, berarti kamu siap ya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dia bilang gini, oh enggak mau Bu Eli, enggak mau. Katanya enggak mau. Loh konsekuensinya mungkin dunia berkata bahagiaku ketika aku kaya raya, aku punya rumah besar, deposito banyak, punya suami yang baik, teletabis, saya bisa jalan-jalan kemana-mana dengan uang yang banyak, sehat. Enggak loh saudara. Arti bahagia kalau kita berdoa, kita bilang Tuhan aku mau bahagia. Tuhan berkata, apa sih arti bahagia orang benar? Ketika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Terus dia bilang, oh ya sudah jangan bahagia, sudah arti lagi hidup di bawah aja, dipromosikan Tuhan besar-besaran supaya saya ini cepat naik jabatannya, supaya saya pekerjaan lancar. Oh siap, berarti siap ya ngalami Sadra, Mesa, Abednego dapur api. Siap gak dapur api dulu? Waduh Bu Eli lah kok gak enak semua? Ya jelas lah Sadra, Mesa, Abednego diberkati, dipromosikan Tuhan seperti Yusuf harus lewat penjara dulu, harus lewat dapur api. Siap gak? Makanya arti bahagia, arti saudara cepat dapat promosi itu beda dengan cara dunia dan caranya Tuhan. Memang ikut Kristus harus lewati apa yang namanya pencobaan, dapur api, harus ngalami beberapa tantangan, lewat di fitnah, lewat di penjara. Semuanya itu jalan yang gak enak ya. Bungkus ikut Kristus itu bungkus di depannya ndak enak semua. Pikul salib ndak enak, sangkal diri ndak enak, dapur api ndak enak. Ya, ngalami banyak tantangan ya ndak enak. Banyak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, semua ndak enak. Tapi dibalik ndak enak itu ada satu kata, bahagia. Orang yang bisa menikmati kebahagiaan, menikmati promosi kemuliaan Tuhan adalah orang yang hari ini siap menghadapi apapun. Tapi satu hal malam ini, jangan takut. Kita tetap diluputkan dari banjir besar, tidak akan melanda saudara. Kita tetap aman dalam persembunyian penjagaan Tuhan pada waktu kita mengalami kesesakan yang terakhir ya. Jadi pastikan pedang tangan ya, naungan sayapnya tetap bekerja malam ini sehingga tidak ada orang yang panik malam ini. Yang terakhir setelah itu kita selesai bagaimana Tuhan mengelilingi kita dengan anugerah ya. Anugerah, buka di 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17. Saudara percaya bahwa hari ini di tengah keadaan sukar, makanya saya sering ngomong sama ibu-ibu yang lagi konseling, Bu, nikmati aja proses. Senyatanya saudara waktu menikmati proses, saudara itu nikmati anugerah Tuhan. Kita ini jangan pernah takut. Waktu saudara bisa menikmati setiap masalah, setiap air mata, senyatanya apa yang saudara sedang nikmati? Anugerah. Kita hidup hari ini anugerah saudara. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa anugerah Tuhan. Apa sih yang tidak bisa Tuhan lakukan kalau kemurahan, kebaikan, kemurahan Tuhan itu diberikan buat saudara dan saya setiap hari. Anugerahnya Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Jadi yang dinikmati jangan hutang terus. Yang dinikmati jangan terus mikiri suami. Yang dinikmati cuman penyakit kanker. Tapi setiap pagi yuk buka mata, katakan, Tuhan, aku menikmati anugerah-Mu setiap hari. Karena aku tahu Engkau mengelilingi aku dengan anugerah. Jadi di sekeliling orang benar itu anugerah, bukan bencana, bukan masalah, bukan hutang, bukan pelakor, bukan yang namanya penyakit,
tapi yang mengelilingi orang benar itu adalah anugerah. Itu firman Tuhan yang bicara. Tuhan mengelilingi kita, menjagai dengan perisai anugerah, ya, kita baca. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah, nah ini telah ya, berarti sudah ya, mengasihi kita, yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi hidup ini kalau Tuhan mengelilingi kita dengan anugerahnya, yang pertama Dia menganugerahkan penghiburan abadi. Ya, hari ini di tengah engkau ditinggal suamimu, ada penghiburan abadi ndak? Oh jelas. Kalau ndak ada anugerah, jujur di tengah kita susah, Tuhan Roh Kudus itu penghibur loh, penghiburan abadi. Kenapa? Karena Roh Kudus itu ditinggalkan dalam hidup kita, menyertai kita sampai akhir zaman. Itulah penghiburan. Jujur kalau kita lagi susah, siapa yang menghibur kita? Sering kali waktu kita susah, kita diam aja sejenak, kita nyanyi nyembah Tuhan. Saya tuh kalau sudah suntuk pikiran, saya cuman diem, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya cuman bilang gini, Tuhan, apa yang kau mau? Tuhan tiba-tiba Roh Kudus lewat penghiburan. Roh Kudus itu bisa bisikan banyak hal. Dia bisikan sesuatu yang berkata, jangan takut Eli, jangan gentar. Apa yang kau takutkan hari ini? Kalau Aku ini Tuhan Allahmu yang menyertai engkau, yaitu adalah Tuhan Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Buat apa engkau takut? Buat apa engkau gentar? Selalu ada penghiburan. Yang kedua, apa yang Tuhan anugerahkan dengan pagar perisai yang mengelilingi saudara, yaitu yang kedua adalah pengharapan yang baik. Kita ini jangan terus putus pengharapan, karena selalu di dalam Tuhan ada pengharapan yang baik. Kita berharap terus sama Tuhan, it's okay, nanti pengharapanmu pasti hasilnya baik. Selain kita diberi penghiburan abadi, ada pengharapan yang baik. Yang ketiga, Tuhan itu menganugerahkan pekerjaan yang baik. Yang keempat, perkataan yang baik. Hari ini pastikan di tengah masa sulit, Tuhan sudah menyediakan penghiburan yang abadi, pengharapan yang abadi, ada pekerjaan besarnya Tuhan yang akan Tuhan berikan. Ya, kita percaya bahwa bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, ada perkataan yang baik. Percayalah, bersama Tuhan itu tidak ada perkataan negatif. Makanya kalau kita hari ini bisa takut, itu karena perkataannya iblis. Kalau Tuhan tidak mungkin ngomongnya negatif. Sekalipun hari ini engkau dikejar debt collector, engkau mengalami keadaan mungkin yang di depan mata hari ini tabunganmu sudah sangat minim mungkin ya, sudah dredeg-dredeg, tagihan kewajiban itu jatuh temponya banyak. Percayalah, kalau iblis selalu berkata apa? Mati kamu, mati, kamu bakal tidak bisa bayar dan sebagainya, diperhadapkan realita. Tapi kalau kita hari ini berjalan dengan pagar anugerahnya Tuhan, maka ada perkataan yang baik yang selalu keluar dari perkataan Kristus. Firman yang kita baca itu selalu yang baik. Firman itu ya, saya waktu dalam keadaan benar-benar terpuruk dan saya mendengar penghakiman orang itu bilang gini sama saya, Bu Eli itu ya bisa pulihkan banyak orang, tapi dia sendiri tidak bisa sampai hari ini jalani proses ya. Waktu saya terpuruk, tiba-tiba perkataan baik apa yang Tuhan berikan, penghiburan apa yang Tuhan berikan, tiba-tiba satu ayat itu muncul ya, tanpa saya sadari ayat itu muncul. Ayatnya berkata gini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu adalah sempurna. Malam itu rasanya waktu penghakiman itu tiba, Tuhan bilang gini, Eli,
Kalau sampai hari ini aku izinkan engkau ngalami api yang begitu besarnya, luar biasa. Tujuanku itu sederhana. Nggak usah berasumsi aneh-aneh. Nggak usah banyak mikiri perkataan orang. Kenapa? Karena tujuanku cuma satu. Aku lagi menyempurnakan hidupmu. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu juga sempurna. Lah kita ini kan jangan mirip sama iblis. Makanya orang yang suka menghakimi itu senyatanya dia tidak ngerti bahwa hidupnya tidak serupa dengan Kristus. Makanya waktu firman itu datang, ada perkataan yang baik, penghiburan yang baik, ya penghiburan abadi. Waktu saya dikatai Tuhan tuh, Eli, aku ini cuman satu, sederhana kok. Proses hidupku itu cuman ingin membuat kamu sempurna, karena aku Bapakmu ini sempurna. Jadi kalau aku lagi menyempurnakan hidupmu, engkau tidak perlu panik, engkau tidak perlu khawatir. Seharusnya engkau berkata, terima kasih ya proses, terima kasih duri dalam daging, terima kasih buat salib yang Tuhan izinkan. Ternyata ini menyempurnakan hidup saya karena Bapak saya sempurna. Lah kalau orang yang menghakimi, itu berarti dia tidak mengerti arti kesempurnaan. Dia cuma berpikir ikut Kristus, bahagianya ketika masalahnya selesai. Salah. Makanya kalau ada orang yang menghakimi, balas aja. Kamu tahu ndak arti bahagianya orang benar? Ketika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, ketika hidupnya disempurnakan serupa dengan Kristus. Kalau dia berkata, aku juga mau belajar sempurna, gak bagaimana hidupmu sempurna, wong hidupmu suka menghakimi. Orang yang mengikut Kristus, yang sempurna dengan Kristus, gak pernah belajar untuk menghakimi, untuk membalas yang jahat dengan yang jahat, untuk sakit hati, itu gak ada. Makanya bener loh, pagar anugerah Tuhan. Makanya yuk mulai besok buka mata. Jangan terus menikmati hutang sepanjang hari. Orang nikmati hutang itu dipikiri. Lah saudara kalau nikmati hutang, ya saudara ndak akan nikmati anugerah Tuhan yang setiap hari selalu baru, yang tidak pernah habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Berarti fresh from the oven. Ovennya surga setiap kali. Setiap hari itu fresh loh, dari surga dikirim. Ada penghiburan abadi, ada yang namanya pengharapan baik, ada yang namanya pekerjaan yang baik, perkataan yang baik, semua yang baik. Makanya kalau mau yang menikmati yang baik-baik dari surga, jangan menikmati hutang sepanjang hari. Loh Bu, nikmati gimana wong stres? Ya saudara stres itu kenapa? Karena saudara terlalu terbuai tinggal dalam masalah. Makanya yang dinikmati sehari masalah yang buat saudara stres. Sudah tahu masalah hutang bikin saudara stres, saudara terus mikiri, dinikmati terus, lama-lama kanker. Mulai besok, hari ini jangan mau diintimidasi iblis. Walaupun buka mata, saya dulu gitu stres saudara. Tiap buka mata, baca WhatsApp, baca apapun buat saya. Baca lagi omongan suami saya. Setiap hari Tuhan sampai tegur hidup saya. Eli, tiap buka mata sampai tutup mata, kamu cuman lama-lama putus loh. Yang dinikmati apa? Yang dinikmati cuma lihat sosmednya pelakor wanita tobat. Tanpa saudara sadari, saudara itu sedang menikmati itu saudara. Lah orang stres kan gara-gara menikmati masalah. Coba kalau kita buka mata, saudara bilang gini, aku gak mau nikmati masalah. Masalah itu bagian Tuhan. Pokoknya aku tahu Tuhan itu sedang meluputkan aku dari banjir besar. Pokoknya aku tahu Tuhan itu persembunyian dan penjaga pada waktu kesesakan. Pokoknya aku tahu Tuhan itu mengelilingi aku dengan anugerah. Hari ini yang aku nikmati pasti anugerah Tuhan, fresh from the oven, dari surga turun yang baik-baik.
Kira-kira kalau kita menikmati anugerah Tuhan, makanya banyak orang tidak pernah sadar, satu pintu pasti buka banyak pintu. Tapi kalau saudara nikmati masalah hutang setiap hari, satu pintu tidak akan buka banyak pintu, malah menutup banyak-banyak pintu di depan. Saudara mau satu pintu buka banyak pintu, atau satu pintu nutup semua pintu? Itu hidup ada di dalam pilihan saudara. Makanya hari ini, malam ini, tidak ada orang yang mulai besok menikmati masalah. Enjoy, ikut Tuhan itu hauje saudara. Walaupun orang bilang kayak jet coaster ya Bu Eli, tidak apa-apa ya, nikmati aja jet coaster. Tiba-tiba dijatuhkan lagi, nikmati. Nanti kan suatu kali kalau orang main jet coaster kan di bawah gini, tapi suatu kali kalau dinikmati ya naik lagi toh. Tidak mungkin masa jet coaster di bawah tuh, kelihatan wursh, naik lagi, naik lagi, ya sudah dinikmati. Di bawah Tuhan jet coaster gini ya tidak mungkin hancur saudara. Tapi kalau saudara dibawa pusing sama iblis, dengar intimidasinya iblis, bisa bunuh diri. Bener, ada banyak orang yang konseling saya malam-malam banyak bunuh diri, kepingin bunuh diri. Kenapa? Hari-hari ini banyak orang jahat itu tidak masuk akal. Raja tega bener-bener. Tapi buat saudara dan saya mulai malam ini, yuk, tidak boleh nikmati masalah, tidak boleh nikmati hutang, walaupun kau tahu hutangmu besar, ya. Percayalah, malam ini katakan, aku tahu Tuhan pasti buka jalan atas masalah hutangku. Aku tahu Tuhan pasti buka jalan atas masalah rumah tanggaku yang kacau balau. Aku tahu Tuhan pasti buka jalan atas penyakit kankerku. Malam ini aku tidak tahu Tuhan caranya gimana, jalan itu bagian Tuhan. Karena akal pikiranku sudah habis. Aku malam ini benar-benar sengsara dan miskin. Itu posisi saudara. It's okay. Ketika kita tahu posisi kita sengsara dan miskin, maka kita tetap percaya bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Waktu kita jadi biji mata Tuhan, maka kita pasti diperhatikan. Diperhatikan untuk ditolong dan diluputkan. Janganlah berlambat, tepat pada waktunya. Amin. Disembunyikan jelas, naungan sayapnya, kepaknya cukup, tangan pedangnya sedang bekerja berperang hari ini. Bahkan Tuhan nanti bangun hadapi setiap musuh. Jadi yang bangun hadapi hutang, wanita tobat, itu bukan kekuatan kita, tapi kekuatan nanti tangan dan pedangnya Tuhan. Kita tetap tinggal aja. Hari ini hutangmu belum lunas, ya tinggal aja dalam naungan sayap Tuhan. Sudahlah, aman, aman, aman. Kalau naungan sayapnya Tuhan, aman saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi malam ini yuk, kita sudah belajar banyak ya. Tuhan pasti, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha baik, pasti buka jalan. Ada laut terbelah, kita percaya ya. Jadikan Tuhan persembunyian saudara. Jadikan Tuhan yaitu memagari saudara hari ini dengan apa? Dengan pagar anugerahnya ya. Jadikan Tuhan yang perisai. Perisai itu mengelilingi. Jadi Tuhan itu perisai, Tuhan itu pasti meluput penjaga ya, penjaga persembunyian. Dan yang pertama, Tuhan pasti meluputkan saudara dan saya dari banjir besar. Tuhan Yesus memberkati. Ternyata sebentarnya juga lama ya. Saudara bisa tidur dengan nyenyak. Yuk mulai besok enjoy ya, tidak boleh lagi stres. Nikmati anugerah. Percayalah, di balik utangmu yang besar, Tuhan tuh tidak pernah nahan anugerahnya. Setiap hari Dia curahkan dari surga. Makanya aku percaya ya, setiap hari ada anugerah kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Nanti mau tutup mata, mau bobok, katakan, Tuhan, Engkau memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Enak loh. Setiap hari ada anugerah, mau bubuk menikmati berkatnya Tuhan.
sepanjang hari jalani, nikmati aja, nikmati. Aku percaya ya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk saudara yang lagi ngalami keadaan seperti pemazmur, lagi ngalami kesengsaraan, kemiskinan yang puncak. Orang miskin itu bukan hanya miskin kehabisan uang, tapi miskin itu sudah tidak berdaya, terkapar, istilahnya kayak di ICU. Orang yang miskin tuh kayak di ICU, dia apa-apakan ya tidak bisa apa-apa, sudah terkapar, butuh pertolongan, gawat darurat. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang lagi terkapar di ICU, di unit gawat darurat. Kita cuma butuh satu dokter spesialis, dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dialah dokter segala dokter yang punya kuasa maha besar, maha kuasa, maha baik. Dia sedang hari ini bekerja dengan tangan dan pedangnya. Saudara jangan takut. Yuk taruh tangan di dada. Saudara percaya malam ini saudara akan tidur. Besok saudara tidak akan menikmati masalah lagi, tapi masalah sudah dibuka jalan oleh Tuhan. Bapak terima kasih, malam ini kami berdoa, kami bersyukur buat firman. Sebelum kami tidur kami dapat kekuatan. Kami tidak mau lagi menikmati hari-hari itu, menikmati masalah, menikmati hutang, menikmati kanker, menikmati suami selingkuh, anak-anak berontak. Tapi kami belajar setiap hari menikmati anugerah-Mu. Setiap masalah kami ambil alih. Kami tidak mau lagi takut. Kami percaya Tuhan lagi memperhatikan, menolong, dan Tuhan meluputkan kami dari semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapak. Biarlah kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami akan istirahat, kami menikmati berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur, yaitu berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, selamat istirahat ya. Yang belum daftar retreat, yuk segera daftar. Tadi saya sudah dapat data-data kamar, sudah tinggal sangat-sangat sedikit ya. Sampai ketemu nanti yang ikut retreat ya, bulan Juni ketemu saya 3 hari. Kita belajar camp Laskar Kristus. Selamat beristirahat, selamat tidur, selamat menikmati berkat. Besok pagi selamat menikmati anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi. God bless semuanya.